terlalu dibayar banget ya? Iya. Sama siapa? Gak tahu. Tapi udah cair. Kamu kepikiran gak punya pasangan kayak aku? Enggak. Buset, cepet amat jawaban. Tadi mikir ya, ini mah kagak ya. Tipe aku nih ya. Tinggi, putih, bersih. Selamat datang teman-teman di konten baru kita, program baru kita di Obrolan MC. Ini konten yang sangat-sangat dipikirkan sekali. Dari segi nama juga itu pikirannya benar-benar berat banget teman-teman. Obrolan MC, Marcel Jason, susah banget kan itu? Susah banget itu, susah banget. Ketawa doang, nggak ada bantuannya. Dia cuma berdua kita. Ya ngobrol. Kalau obrolan MC udah ngobrol. Kita. Iya. Jadi ini tuh apa sih? Ini tuh konten. Oh iya benar. Ya kamu jelasin dong. Ini tuh kita nggak mau ngapain. Ya kamu kan juga, kamu bisa baca juga itu konten. Oh iya, ya benar juga. Jadi ini tuh apa? Ini tuh adalah konten berdua kita. Yang dimana ini adalah konten tempat diskusi. Betul, ngobrolin kehidupan, parenting, atau juga bisa kayak yang lagi viral atau apapun lah akan kita diskusin di sini. Kalian bisa melihat sisi Marcel dan sisi aku yang berbeda hanya di sini tapi. Iya, dan ini adalah konten yang sangat riskan ya. Karena kita lagi baik-baik aja ya. Kalau lagi nggak baik-baik aja ya kan. Kita nggak tahu nih konten uploadnya gimana. Aduh. Karena ini riskan banget ini. Tapi di sini juga nggak cuma kita berdua ya yang ngobrol. Kalau misalnya ada yang mau tanya-tanya juga dari kalian yang nonton ini atau dari tim-tim di balik layar, monggo. Iya, tanya ya pertanyaan ya, bukan udah cair belum gitu ya. Ya, tolong ya. Itu pernyataan ya. Itu pernyataan. Bukan itu pertanyaan juga. Oh iya. Tapi template, terlalu template. Oh iya, terlalu dibayar banget ya. Iya. Sama siapa? Gak tahu. Oke. Tapi udah cair. Belum. Belum. Pertanyaan pertama tuh langsung dah dari Enggak, segmen 1 ke pembahasan dulu. langsung itu dulu. Enggak. Coba langsung. Udah cair belum gitu. Gak ada, emang gak ada. Jawab yang sejujur-jujurnya. Ini jujur mas. Kalau nggak ada itu kan kayak bercanda gitu. Ngadep ke kamera, lu ceritain dong yang sebenarnya terjadi apa. Ya, DP kali. Yang sebenarnya terjadi adalah tidak ada penawaran pun, tidak ada sama sekali. Bahkan ajakan untuk seperti itu juga tidak ada sama sekali. Dan itu murni dari hati biar nggak makin terpecah belah lagi aja gitu. Intinya itu sih. Karena kalau misalkan itu bilang ada udah cair lah, inilah gue siap lah. Ada kita buktiin lah gitu. Gue siap. Disedot HP-nya kan bisa juga kan. Kalau misalkan ada yang dihapus kan, bisa tuh, siap gue. Menurut kamu nih, dari keblunderan-blunderan kamu nih yang so ide kamu itu, impact ke kamu sendiri, terus impact ke aku dan anak-anak dan keluarga tuh gimana coba? Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menonton tayangan ini. Kita akan kembali lagi di episode 2 di Obrolan MC selanjutnya. Kenapa sih cowok tuh kalau diajak ngobrol nggak pernah fokus ke topik utama tapi selalu belok gitu, kayak nggak ada jawabannya yang jelas gitu. Coba deh. Ntar ada editor gitu lagi. Itu memang tindakan yang impulsif lah, maksudnya yang selalu apa impulsif ya, bener ya? Impulsif, kamu sering belanja barang-barang? Oh enggak ya? Apa sih? Apa sih namanya? Apa sih, kamu ngomong apa sih? Itu tindakan yang ini yang nggak dipikirin dulu. Oh iya. Otodidak berbeda. Otodidak belajar. Intinya kamu menyesal ya kan? Enggak, intinya semua apa yang aku jalanin akan aku pikirkan kedepannya. Ya bagus sih kayak gitu. Tapi sebenarnya dengan postingan kamu kemarin itu nggak ada yang salah sih kalau menurut aku ya. Maksudnya tidak ada yang salah dengan kita mempunyai platform yang besar, banyak followersnya, untuk mengungkapkan sesuatu demi kedamaian bersama dan demi kenyamanan bersama, itu nggak salah. Iya, betul itu sayang. Cuman ya balik lagi, kebetulan momennya ada yang kurang
enak aja, akhirnya jadi salah paham lah gitu, salah kaprah orang-orang. Tidak pas lah. Tidak pas. Dan memang kita kan nggak bisa nyenengin semua orang. Betul. Ya nggak apa-apa, yang penting kan niat kamu baik. Tuh kan. Bersyukur gue punya istri begini tuh. Ini memang tipe gue banget nih. Kamu memang yang terbaik lah sayang. Pokoknya aku kalau misalkan aku reinkarnasi 7 kali, mati hidup lagi, pengennya nikahnya sama kamu aja. Gila, orang ketawa doang nggak alasannya. Bingung, aku tuh nggak ngerti ya kalau cowok ngomong-ngomong kayak gitu, kita perempuan harus jawab apa sih? Kayak harus, makasih sayang gitu. Aku juga akan pilih kamu gitu. Ya enggak, maksud. Berarti kamu kalau mati hidup lagi nggak bakal pilih aku berarti? Ya kan belum tentu aku mati hidup lagi sayang. Iya kalau misalkan reinkarnasi, kalau aku kan dapat misalkan reinkarnasi. Ya. Mati hidup lagi aku bisa pilih kamu. Nah kalau kamu mati hidup lagi, pilih aku apa enggak? Pilih kamu tapi versi yang udah baik lah. Nggak mau lagi aku dari nol lagi lah. Dari nol lagi tuh maksudnya gimana? Kayak udah yang kamu udah memikirkan, nggak ada blunder-blunder lagi, lebih memikirkan tindakan kamu ke depan. Jadi aku mau ketika aku meninggal lagi, hidup lagi, aku mau menikah dengan versi kamu yang udah jadi. Oh tapi tetap sama aku? Iya, gak apa-apa lah. Kalau nggak apa-apa lo kayak terpaksa, nggak apa-apa lah gitu. Iya kayak orang salak. Kayak orang beli ayam. Iya beli ayam. Mas tinggal bawah. Ya nggak apa-apa lah. Iya gitu. Yang penting kan kamu, udahlah yang penting kan dipilih. Ginilah teman-teman, namanya hidup ya. Ini juga yang jadi landasan kenapa program ini tuh ada gitu. Karena kita tuh terlahir dari keluarga yang bukan ngajarin kayak parenting di kita Willy gitu loh. Maksudnya Jason juga dari keluarga yang apa sih namanya? Apa? Broken home. Iya, kalau aku nggak broken tapi home-nya nggak ada gitu. Kalau aku broken home tapi home-nya ada. Tapi kita sama-sama tidak dibiasakan untuk mengungkapkan apa yang kita rasa. Iya. Jadi kita belajar dari pengalaman untuk lebih baik. Iya, jadi kita diem-dieman aja gitu. Ya, kayak tahu-taunya baikan aja gitu kan. Maksudnya dulu. Oh iya. Kita nggak ngomongin kenapa kita berantem kemarin atau apa. Tiba-tiba kita udah baikan aja. Sampai akhirnya kita belajar sendiri. Oh, ternyata kalau misalnya kita berantem, kita perlu ngomongin loh. Jadi kita tahu masalahnya, solusinya. Bener. Jadi kita lebih baik, ya nggak? Betul, setuju itu. Jadi gimana selama pernikahan kita ini, kesannya dari kamu lah? Udah hampir 5 tahun bareng. Pertama aku senang. Kita sudah punya 2 hati. Ya kan? Banyak loh yang sangat menunggu buah hatinya datang, tapi kita termasuk yang dikasihnya cepat. Makanya itu yang perlu disyukuri. Kedua, yang patut disyukuri adalah aku ngelihat perubahan kamu dari dulu yang gitu. Gitu itu gini. Apa? Gitu dari gini. Aku seneng banget sih melihat perubahan kamu lah. Kayak dulu kayak kamu nggak tepat waktu, kamu masih nggak tahu mana prioritas kamu masih nggak tahu kayak gini. Kalau dulu tuh kamu masih ada sisi yang oh yaudah kita nikah aja, kita punya anak udah. Tapi kamu nggak tahu peran sebagai suami itu gimana, terus peran sebagai ayah itu gimana, ya kan? Terus kamu juga dulu tuh punya tim dan kamu nggak ngerti kamu tuh jadi apa sih di sini. Padahal kamu pembuat tim, ngerti nggak? Kalau kata kita, kamu tuh kapten tapi kamu nggak tahu ngapain sih kapten harusnya. Nah tapi sekarang kamu tuh udah nunjukin perubahan itu semua gitu loh. Jadi lebih ke arah positif sekarang. Kamu keren. Nggak usah tanganin, emang ada burung dara di sini. Ya, terus kamu kayak sekarang lebih bijak lagi kayak masalah keuangan. Kamu lebih tahu kayaknya ini lebih penting deh. Jadi ngeluarinnya untuk ini dulu, yang ini bisa nanti gitu-gitulah gitu. Kamu kepikiran nggak punya pasangan kayak aku? Enggak. Buset cepet amat jawaban. Tadi mikir ya, ini mah kagak ya. Langsung sepersekian detik ya. Buat enggak langsung. Pernah kepikiran nggak? Udah. Udah tanpa jeda langsung. Bok gitu langsung. Iya enggak beneran. Tapi memang aku
lebih ke nggak ekspektasi akan nikah sama siapa-siapa sih. Aku tuh dulu sempet kayak gitu karena saking aku nggak percayanya sama laki-laki. Kenapa? Kenapa akhirnya aku ini percaya? Jadi Mas bukan laki-laki. saya laki-laki Mas, tulen. Kalau aku malah jawabannya bukan itu Kak. Lebih ke bukan dipilih, lebih ke terjebak aja sih. Terjebak, maksudnya gimana sih? Sebenarnya kalau cerita awalnya kita jadian itu gini ya ceritanya teman-teman. Ini belum cerita ke siapa-siapa. Marcel ini punya teman-teman ya. Anggap aja Marcel di situ posisinya 5 orang sama teman-temannya ya. Ini Marcel berarti 4 orang teman-temannya cowok semua. Bilang, kita karaoke lah. Oke, karaoke. Tiba-tiba temennya satu nyeletuk. Katanya pengen banget nih jadiin pacar, ya kan? Bayangin dulu situasinya di satu ruangan tertutup. Aku sendiri bersama 5 orang teman-temannya Marcel ya. Diceletukin kayak gitu, akhirnya Marcel nembak lah di situ ya. Ya udah, kamu mau nggak jadi pacar aku? Posisinya adalah aku duduk sini, teman-temannya begini nih. Jawabannya apa selain iya? Ayo, nggak ada. Kan bisa bilang enggak. Nggak mungkin. Meskipun Nggak mungkin. enggak disekap. Cuma ada pestok doang. Kalau ngomong, aku mikir-mikir dulu deh. Nggak mungkin. Enggak, apalagi. Jadi cuman, iya ya udah. Pikiran aku adalah selesai sampai situ aja, mereka lupa besoknya. Ingat semuanya kalau kita jadian malam itu. Udah deh. Ibu, enggak berarti kan terpaksa kalau begitu. Tapi kenapa? Kan bisa besokannya kamu. Enggak, itu yang kemarin tuh aku karena terpaksa. Jadi kita udahin aja hubungan ini. Kenapa aku lanjutin? Kasihan. Kasihan. Lah. Kan kamu udah seneng waktu jadian. Iya seneng, iya seneng Orang banget. kamu udah cium-cium tangan aku, terus Iya. pas aku ngomong enggak, tak kamu bunuh diri gimana? Nggak mungkin lah. Kamu kali. Ya. Orang aku nggak ada yang diteleponin mulu sampai teman-teman aku di DM-in. Ya. Itu kan udah nikah. Ya. Kita bahasnya pacaran. Enggak, masih Nggak pacaran mau juga. kalah banget. Pacaran juga begitu. Terpaksa. Emang gengsi ya? Cewek. Loh. Lalu. Iya. Gak mau kalah banget orang topiknya dari Iya kan memang begitu. awal. Bener gak tapi kamu? Apa? Sampai semua muanya. Sampai admin stand up Indo Jakut di DM-in ada Marcel nggak di situ lagi open mic. Oke, aku nih nanya sekarang ya gantian ya. Set. Tapi dia nyesel tau nih rambutnya hijau begini. Iya. Iya. Katanya ijonya akan bagus, ijonya ekspektasinya akan kayak gini nih. Iya, sama kayak waktu aku beliin foto yang buat surprise ulang tahun kamu. Wah jelas banget ya. Dia kasih aku hadiah ulang tahun parfum beli di TikTok. Fotonya aku, foto kita berdua ya. Iya. Itu baunya nggak kecium, apanya nggak kecium, terus dipajang lagi. Tapi kan bagus kan surprise-nya. Kamu sampai nangis. Ya, ya oke lah. Iya. Gengsi amat. Dia sekarang aku mau tanya deh Di depan kamera gengsi. Gengsi. Aku mau nanya sama kamu. Kamu tuh lebih senang nemenin aku liburan atau udahlah pergi aja sendiri kayak gitu? Liburan, namanya liburan. Dulu jawaban kamu pergi aja sendiri nggak apa-apa. Sekarang berubah. Berubah Bagus. karena sekarang lebih ngelihat kayak momen-momen yang kayak gitu tuh nggak bisa terulang kembali. Oke. Kayak waktu Archie tuh gue berani tuh untuk gendong. Makanya gue ada foto sama Archie kan. Nah kalau Lano, waktu itu Lano lahirnya kan prematur. Jadi gue nggak berani banget buat gendong gitu. Ya. Nah itu momen ketika Lano lagi kecil banget tuh nggak ada fotonya gue gendong dia gitu. Ya, itu yang Itu yang sih. bikin jadi penyesalan Ya, banget ya sih. benar-benar. Kalau sekarang tahu ya berarti lebih pilih untuk liburan bareng, kamu nemenin liburan. Iya dong, pastilah sekarang mah. Piwit. Sekarang pertanyaan dari aku. Sebenarnya tipe cowok kamu tuh kayak gimana? Seperti aku atau bukan? Bukan. Bukan. Oh udah dibilang bukan, tetap aja kayaknya jawabannya harus kamu. Bukan. Tipe aku nih ya. Tinggi, putih, bersih, badannya bagus. Rambut lurus. Enggak, rambut mah nggak ada. Terus pinter, terus ngomongnya
ngomongnya setengah Indo, setengah bahasa Inggris. Coba bisa. Lah. Lu tuh tinggi, putih, pinter, ngomongnya setengah Indo, setengah Inggris. Lu bisa kayak Tom Lembong. Bukan Tom Lembong, Mas. Tom Lembong gitu kan? Iya. Tinggi, putih, bersih, ganteng. Iya, jatuhnya Timothy Ronald itu, Mas. Tapi kalau misalkan tinggi, putih dan lain sebagainya, tapi dia nggak membahagiakan kamu, ya percuma aja sayang. Karena Jason tuh kemakan omongannya sendiri. Dia tuh detail tuh, dia ngomong sama teman-temannya. Dia nggak mau nikah sama orang yang kerjanya di entertain. Terus dia nggak mau nikah sama orang yang tinggal di Priuk. Terus dia nggak mau nikah sama orang Indonesia. Dapatnya yang begini. Nigeria. Bukan saya dari Kongo saya, Mas. Karena aku udah kasih wejangan ke kamu. Wejangan. Asik. Tua banget ya. Kita lanjut kayak orang ini, kayak orang nahan. Woi, jangan gitu. Kita lanjut ke segmen 4. Segmen 4 itu adalah pertanyaan yang boleh ditanyakan dari yang nonton. Iya. Dan tim-tim yang di belakang Iya, kamera. ini belakang sini. Jadi karena ini konten pertama, jadi tim-tim dulu aja. Yes, betul. Untuk Marcel, apa yang mau dilakuin dalam 5 tahun ke depan? Yang mau dilakuin dalam 5 tahun ke depan, yang pertama, benerin semua yang sudah buruk. Karena menurut gua, selama kita masih bisa bernapas, kita bisa memperbaiki semua hal yang buruk lah. Yang kedua, semoga gue bisa punya pekerjaan yang bisa ngebagi waktu gue buat keluarga. Kalau bisa ya keluarga lebih banyak dibanding kerja. Yang ketiga, gue pengen belajar bahasa Inggris biar nanti di tahun kelima gue akan buktikan gue adalah anak seorang CEO. Serius itu, serius. Sebelum closing kita ada buka koper, itu ada 2 hadiah buat kasih sama Bang Mas. 2 hadiah. 2, 3. Oke. Kasih dulu satu buka. Kamu dulu sayang. Ih, cocok kan aku ternyata kan. Jangan aku orang Cina. Cocok kan? Kamu mau? Akunya cocok. Oh, itu Akunya kamu. cocok, iya. Pakai baju ini tuh cantik kan? Lah kamu mau sama Yuzong itu? Kan, tapi kamu tahu gak? Pas buka ini tuh ekspektasi aku adalah ini aku terus ini tuh kamu sebenarnya mukanya. Jangan, kalau misalkan ini aku buset dah bisa hitam di sini putih bener. Tapi sesuai tipe Jason. Iya benar Iya. sih. Makasih. Iya. Nanti aku edit kok di sini mukanya Marcel. Tapi rambut aku dicepol begitu sayang ya. Gak apa-apa sayang, emang gitu. Ini kan dia kesatria yang ngelindungin Tuan Putri. Oh gitu. Iya. Aku mah nggak perlu pakai baju kesatria itu, aku pasti akan lindungin kamu. Kamu udah buka dong. Bukan Tuan Putri tapi Tuan Jason. Nah itu di Udah buka ya? masalah apa tuh? Apa sayang? Ah, coklat ini. Balik. Oh ya ampun. Oh ini AI ini bokap gua. Ya ampun. Wahono. Iya. Kalau Ancol Wahana. Ya ampun. Jadi ini adalah bokap gue yang gue cintai lah. Jadi dia meskipun udah nggak ada tapi dari materi-materi stand up-nya dia itu yang bisa ngidupin keluarga gue sih. Yang paling ini kan yang kena serangan jantung nggak sempat nyerang balik. Itu tuh yang paling orang-orang ingat. Dan itu ketika gue bawain dimanapun, meskipun orang udah denger, dia pengen denger lagi materinya kayak gimana. Thank you loh, ini keren Iya banget loh. ini. Keren banget, keren banget. Terima kasih sudah menonton obrolan MC Marcel Cesar. Mantap.